Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Salwa Azhara Aulia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Jakarta Ibu Kota Negara Indonesia menurut saya sendiri. Ibu kota adalah sebuah kecamatan yang memegang status utama di suatu negara. Biasanya sebagai pusat pemerintahan, dan ibu kota menjadi suatu simbol negara yang dapat menunjukkan siapa yang berperan mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional. Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Seperti yang kita tahu, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Sejarah kota Jakarta tercatat oleh pengembaraan ekonomi Eropa di abad ke-16. Kala itu, Jakarta marak disebut sebagai Kalapa, yang merupakan pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Kemudian pada abad ke-16, VOC Belanda tiba dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda atau disebut juga Batavian. Batavia mulai menjadi pusat pergerakan nasional di awal abad ke-20 yang ditandai oleh Kongres kedua pada tahun Kongres Pemuda kedua di tahun 1928. Sejak penduduk Jepang berada di Indonesia akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 hingga 1945, Batavia berganti nama menjadi Jakarta atau Jakarta Tabesuci. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Kemudian secara resmi pada tahun 1966, Jakarta menjadi ibu kota negara. Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya penetapan Presiden nomor 2 tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1964. Jakarta memiliki luas sekitar 6.661,52 km dengan penduduk berjumlah 10.187.505 jiwa. Jakarta dikenal sebagai kota modern. Nah, berdasarkan data yang Jakarta mempunyai kelebihan di antaranya: pertama, banyak transportasi modern seperti KRL, MRT, LRT, dan busway, ojek online, dan lain-lain. Yang kedua, fasilitas publik dengan kualitas terbaik. Selain gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, Jakarta memiliki fasilitas publik dengan gaya yang artistik seperti Gelora Bung Karno, Majelis Istiqlal, Monumen Nasional, dan lain-lain. Yang ketiga, UMP, uang minimum provinsi di Jakarta tergolong salah satu yang paling tinggi di Indonesia sebesar 4.416.186 juta per bulan. Dan banyaknya lowongan kerja karena kota ini merupakan pusat bisnis terbesar di Indonesia. Kekurangan kota Jakarta yang pertama, seperti yang kita tahu, Jakarta itu kekurangannya adalah kemacetan. Yang kedua, penyumbangan terbesar polusi udara. Hal ini berdasarkan data yang diberitahu oleh KHLK atau disebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang ketiga, sulitnya akses air akibat swastadisasi air. Yang keempat, penanganan banjir yang belum maksimal. Yang kelima, tidak serius dalam memperluas akses bantuan hukum. Kawasan yang menjadi ibu kota Indonesia tersebut masih memiliki segudang permasalahan yang tidak kunjung
usai. Dan kepadatan penduduk di Jakarta mulai padat dan pembagian lapang untuk penduduk sudah tidak terkendali. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo pun mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan Timur. Menurut Presiden Joko Widodo, pemilihan lokasi ini di Kalimantan Timur didasari beberapa hal. Yang pertama adalah risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180.000 hektar. Maka dari itu, pemindahan ibu kota negara ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Dampak negatif yang tersumber dari Kementerian Keuangan adalah risiko kerusakan lingkungan dari pembangunan ibu kota baru akan banyak pengubahan fungsi lahan di Kalimantan. Berpendapat Alamgir DKK 2019 berpendapat bahwa proyek infrastruktur besar yang dibangun di dekat hutan dapat mengakibatkan fragmentasi habitat yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman. Oleh sebab itu, pada tahap baru pemerintahan perlu lebih melibatkan masyarakat lokal agar mereka berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Melibatkan masyarakat lokal akan mengurangi permasalahan sosial yang dampak negatif yang mungkin akan muncul terkait pembangunan ibu kota baru. Dengan pertimbangan dampak negatif yang mungkin muncul dan alternatif solusinya, pengembangan ibu kota baru ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat seperti yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.